Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menyampaikan materi tentang manajemen hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okris Alfadri dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Baiklah, langsung saja kita bahas materi kita pada video kali ini, manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses pengelolaan kewajiban keuangan atau utang perusahaan atau individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran jangka waktu, bunga, dan sumber dana sehingga dapat meminimalkan resiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Hutang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seorang atau perusahaan kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Hutang dapat berupa utang bank, utang kartu kredit, utang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Hutang langsung adalah istilah yang biasanya mengacu pada pinjaman atau utang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti membeli rumah atau hipotek, atau membiayai pendidikan atau pinjaman pendidikan. Dalam kasus ini, dana diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman, dan seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai jaminan. Oke, sekarang kita masuk ke materi hutang langsung. Tujuan tertentu hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus seperti membeli rumah, mobil, atau pendidikan. Jaminan dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau anggunan seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan. Suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan seperti saat itu. Pembayaran berkala. Peminjaman diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Keterbatasan penggunaan data. Dana dari hutang langsung harus digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat seperti membantu seorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke materi perencanaan hutang. Perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana mengelola hutang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada evaluasi hutang. Pertama, identifikasi semua hutang Anda, catat jumlah hutang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberian pinjaman. Ini mencakup hutang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. Yang kedua ada prioritaskan utang. Tentukan utang mana yang harus menjadi prioritas. Biasanya, utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Yang ketiga, buat anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan Anda. Ini akan membantu Anda melihat berapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran utang setiap bulan. Yang keempat itu ada rencana pembayaran utang. Tentukan rencana pembayaran utang yang realistis. Cobalah untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada utang dengan suku bunga tinggi. Yang kelima, konsolidasi utang. Pertimbangkan konsolidasi utang jika diperlukan. Ini melibatkan menggabungkan beberapa utang menjadi satu utang dengan suku bunga lebih rendah, seperti pinjaman konsolidasi atau transfer saldo. Berikutnya yang keenam,
renegosiasi suku bunga. Coba renegosiasi suku bunga dengan pemberi pinjaman Anda. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika Anda memiliki catatan pembayaran yang baik. Berikutnya yang ketujuh, hindari utang baru. Selama Anda berusaha melunasi utang, hindari mengambil utang baru kecuali jika diperlukan. Yang kedelapan, hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar dapat mengalokasikan lebih banyak utang untuk membayar utang. Kemudian yang kesembilan, pertimbangkan penyimpanan darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil utang tambahan dalam situasi darurat. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, konsultasikan penasihat keuangan. Jika utang Anda sangat kompleks atau Anda merasa kesulitan mengelola utang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan hutang membantu Anda mengurangi utang dengan cara yang terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Oke, materi selanjutnya manajemen hutang. Manajemen hutang yang lancar adalah kemampuan untuk mengelola hutang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi untuk utang seiring perjalannya waktu. Berikut beberapa cara untuk menjalankan manajemen hutang lancar. Yang pertama ada pemahaman utang. Pemahaman utang yang dimaksud ketahui secara lengkap semua utang yang Anda miliki, termasuk jumlah utang, suku bunga, dan jumlah pembayaran. Yang kedua ada anggaran yang bijak. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan dan pastikan Anda mengalokasikan dana yang cukup untuk membayar utang secara rutin. Kemudian yang ketiga, prioritaskan utang. Utamakan pembayaran utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar tepat waktu. Manajemen hutang yang lancar memungkinkan Anda untuk mengurangi utang Anda sambil menjaga keseimbangan keuangan Anda. Itu juga dapat membantu Anda membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan. Oke, kita bahas materi berikutnya. Hutang berlebih dapat memiliki sejumlah resiko serius, termasuk untuk beban keuangan. Pembayaran utang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat. Jika pembayaran utang melebihi kemampuan Anda, ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Kemudian ada tekanan emosional. Hutang berlebih dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. Kemudian berikutnya, buruknya sejarah kredit. Jika Anda gagal membayar utang secara konsisten, itu dapat merusak sejarah kredit Anda. Ini akan membuat Anda kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan. Kemudian berikutnya, suku bunga tinggi. Utang berlebihan seringkali termasuk utang dengan suku bunga tinggi seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban besar. Kemudian berikutnya, suku bunga tinggi. Utang berlebih seringkali termasuk utang dengan suku bunga tinggi seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban besar. Berikutnya, risiko kehilangan aset. Jika Anda menggunakan aset sebagai jaminan untuk utang seperti rumah atau hipotek, risiko kehilangan aset tersebut jika Anda tidak dapat membayar utang. Risikonya pun cukup besar. Kemudian yang keenam, keterbatasan kebebasan keuangan.
Hutang berlebih dapat membatasi kebebasan finansial Anda. Anda mungkin harus terus bekerja keras untuk membayar utang dan kurang dapat mengejar tujuan keuangan lainnya. Kemudian kesulitan menyimpan atau menabung. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar utang, Anda mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Kemudian berikutnya ada potensi kebangkrutan. Jika hutang berlebihan tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keuangan Anda. Waduh, sangat ngeri sekali ya. Resiko-resikonya jika tidak mampu membayar hutang ini. Oke, dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan untuk menghindari risiko hutang berlebih, penting untuk berpikir matang-matang sebelum mengambil utang, memiliki rencana pengelolaan utang yang baik, dan hidup sesuai kemampuan finansial Anda. Perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan utang yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan Anda. Berpikirlah dengan bijak, jangan bergaya dengan tidak sesuai isi kantong. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.